Halo, Assalamualaikum. Saya kedatangan sebuah smartwatch terbaru lagi dari Zebles. Ya, kali ini smartwatchnya bergaya retro. Jadi kalau teman-teman pernah ingat, kita pernah bahas Amazfit Neo ya, yang retro. Bedanya, Amazfit Neo nggak punya layar berwarna, setahu saya ini punya layar berwarna dengan harga yang lebih murah. Saya temukan di Shopee ini harganya Rp387.000 nih. Dikirim dari luar negeri sepertinya. Ya, dari luar negeri tapi nggak dapat atau nggak kena ongkos kirim ya. Jadi harusnya aman, segitu tinggal terima di rumah. Kalau di Banggood bisa juga cek harganya, siapa tahu lebih murah. Tapi biasanya di Banggood ada ongkos kirim yang sudah termasuk bea masuk ya. Dan ini warnanya ada 3, hitam, hijau, dan merah. Bisa dipilih di Shopee tuh, red, green, black, harganya sama. Nanti kita lihat apa aplikasi yang dipakai buat pairingnya. Dan ini adalah highlight fiturnya. Dia bilang dia punya long battery life, water resistance-nya 3 ATM, punya fitur stopwatch dan juga custom watch face. Di sini ada notification, weather, light and comfortable, serta alarm clock. Dan health, exercise, sama sleep monitoring dia punya juga ya. Gak tahu kenapa namanya Ares. Ares itu adalah nama dewa perang ya, setahu saya. Mungkin dia mau berperang dengan Neo. Tapi Neo nggak ada hubungannya sama mitologi Yunani. Zebles juga nggak tahu kenapa ngasih nama Ares. Nggak biasanya dia ngasih nama menggunakan nama-nama mitologi Yunani. Zebles Vibe, Zebles, oh ya ada Thor ya, ada Thor. Tapi Thor kayaknya dewa, mana Thor? Bukan dewa Yunani deh. Thor mana sih? Bukan Marvel, bukan. Sebelumnya udah ada ceritanya tentang Thor. Apa Yunani juga ya sama? Oke, kalau misalkan itu berarti ada garis merahnya ya. Dari Thor ke Ares. Tapi bukan Vibe serinya. Ini rada susah buka kotaknya, bentar ya. Oke, yang saya dapat dari Zebles warna hitam dengan chargingnya seperti ini. Dock charge-nya berupa pin pogo magnetic charging, 2 saja. Au, seperti ini. Ada 2 magnet besar buat menempelkannya di belakang smartwatch-nya. Ya, karena ini ringan, jadinya bisa digantung ketika lagi mengisi dayanya ya. Nggak apa-apa smartwatch digantung kalau ringan. Yang berat itu kan kalau perasaan yang digantung, guys. Oke, oh ini bahasa Cina, buku manualnya, tapi total ada 8 bahasa. Ada bahasa Inggris juga, tapi tidak ada bahasa Indonesia. Kita lihat dulu nama aplikasinya, itu saja yang saya perlukan dari buku manual ini. Nama aplikasinya adalah GloryFit, kita akan install dulu. 45,70 MB ya barusan aplikasinya. Kita akan tinggalkan dulu aplikasinya. Kita menuju ke smartwatch-nya dulu. Kita harus buka dulu plastik pelindung layarnya. Seperti ini desainnya. Jadi layar lebih kotak, lebih rasio 1:1 dibandingkan Amazfit Neo yang kayaknya lebih memanjang ke samping ya. Dan ini layar berwarna, itu mungkin keunggulannya. Strapnya harus diakui rada kaku. Mungkin karena harganya juga lebih murah, sekitar 387 ribuan. Strapnya ini bisa diganti, tapi tidak mudah menggantinya. Ya, tidak seperti strap biasa yang ada kaitnya tuh buat membuka, ini tidak ada. Dan kita akan nyalakan. Langsung menyala. Seperti ini penampakan layarnya. Hitam putih si watch face-nya, tapi nggak, ini layarnya berwarna kok tuh. Si lambang heart rate-nya merah, beneran kan? Jadi ada warnanya. Build quality overall menurut saya ini ya plastiki banget, tidak istimewa juga, tapi ya sesuai lah dengan harganya. Nah ini lampu untuk heart rate-nya ada 3, 4 sih harusnya lampunya, tapi yang nyala 3, heart rate sensornya di tengah 1, made in China, smart fitness tracker, water resistant 3 ATM, heart rate sensor. Oke, sekarang kita lihat kalau sudah masuk ke home screen atau watch face-nya. Swipe dari atas ke bawah muncul toggles. Ini buat do not disturb. Kemudian ini screen brightness-nya. 1, 2, 3, 4 levelnya ya. Kemudian kalau mau back, bisa di swipe dari kiri ke kanan, walaupun tidak akan terlalu mudah, karena layarnya cekung ke dalam ya. Maksudnya cekung tuh di dalam body. Tuh, bodinya lebih menonjol dibandingkan layarnya. Satu hal yang berbeda dari smartwatch kebanyakan, di mana kan layarnya yang paling menonjol, kalau ini enggak. Tapi keuntungannya ini kalau jatuh ke bidang datar, layarnya terlindung. Ini kalau kayak gini, tutup gitu ya.
si bodinya melindungi layarnya. Kemudian ada Find Phone sama Setting. Kalau di swipe dari bawah ke atas, masuk ke menu notifikasi yang sudah di forward dari smartphone ke smartwatch ini. Kemudian swipe ke kiri, kita masuk ke menu lengkap. Kita back dulu. Backnya pakai yang ini ya, tombol atas bisa. Kalau dari kanan ke kiri, ini masuk ke rekap dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Berapa langkah yang sudah dilakukan, jarak, dan juga kalori yang terbakar. Oke, masuk ke menu lengkap, ada training. Modenya ada auto running, cycling, swimming, skipping, badminton, table tennis, alpinism. Alpinism itu kayaknya naik gunung deh. Walking, yoga, spinning bike, sit-ups, indoor running, sama jumping jack. Lumayan banyak, mungkin sekitar 10, dan tidak bisa ditambah. Status, status tuh yang tadi ya, kayak yang di swipe ke kiri dari kanan layar kalau di watch face. Ada heart rate sensor, kita akan coba sebentar. Suruh ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke. Sekitar 10 detik kurang lebih lah ya, muncul hasil heart rate-nya dan continuous. Oke, good. Kemudian kita back lagi. Setelah itu ada blood pressure. Saya tidak terlalu percaya sih kalau blood pressure ada di smartwatch semurah ini. Kemudian ada sleep monitoring. Setelah sleep monitoring ada weather, tapi harus connect dulu ke smartphone untuk aplikasinya nanti kirim data weathernya. Kan dia nggak punya GPS kan. Lokasinya ada di aplikasi yang di smartphone buat ambil weathernya. Music, oke, mantap. Ada remote control buat music player. Message adalah notif yang tadi ya, yang sudah masuk dari smartphone. Kemudian more ada stopwatch, timer, flashlight, find phone. Flashlight ini mengubah layarnya menjadi putih seperti ini dan menyala terus ya. Udah sangat lumrah di smartwatch asal Tiongkok kebanyakan. Kemudian habis itu ada setting, terakhir setting. Watch face, bright, info, reset, QR code. Oke, tinggal watch face aja berarti yang belum kita bahas. Ya, ini watch face yang default tadi. Ini watch face analog juga ada. Ini watch face yang lebih simple. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, watch face-nya hanya 3 ya. Dan tidak ada yang terlalu colorful watch face-nya. Apakah bisa diganti dengan cara menekan dan tahan di watch face-nya? Oke, bisa. Sekarang kita akan coba pairing. Oke, langsung muncul Ares. Connecting. Ya, dan langsung connect ya, tanpa konfirmasi di smartwatch-nya. Ini biasa terjadi di smartwatch yang pakai aplikasi generik seperti ini. Kita akan lihat menu di aplikasi smartphone-nya. Pertama, dial setting. Oke, dial center. Oh, banyak nih ternyata ya. Kita bisa download watch face-nya buat ditambahkan ke sana, banyak. Tapi watch face lain tidak terlalu nyambung dengan tema retronya. Tapi ini keren nih, yang analog doang ya. Sama yang ini keren, saya suka. A few moments later. Oke, sudah diganti watch face-nya. Lebih fashionable sekarang ya. Lucu kelihatannya. Dan kalau sudah diganti, total watch face jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya. Jadi nggak nge-replace yang 3 tadi, yang default tetap ada. Seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya. Silahkan lihat lebih dekat lagi. Nih. Ada tonjolan di kiri kanan di samping layar, itu membantu agar layar terlindung ketika smartwatch ini misalkan jatuh ya atau terbentur. Desainnya retro, layarnya kotak. Saya lebih suka sebetulnya kalau layarnya sedikit lebih memanjang ke samping kayak Amazfit Neo. Ini terlalu kotak jadinya gimana ya? Retronya kurang dapat menurut saya loh. Neo itu lebih dapat karena nggak kotak banget layarnya, jadi persegi panjang. Tapi overall oke lah ya buat harganya. Kalau mau custom dial juga bisa. Misalkan mau ganti pakai foto kita sendiri, teksnya diganti warnanya, ini bisa ya. Kemudian ada heart rate monitoring, jadi ini buat pengukuran secara berkala ya, bisa dinyalakan dari sini. Ada call reminder, bisa terusin telepon dan SMS juga ya. Kemudian aplikasi. Nih, kalau aplikasi by default ada aplikasi-aplikasi yang sering dipilih user, itu muncul di sini kayak Instagram, YouTube, Facebook, Gmail,
Twitter, WhatsApp, ada di sini semua. Tapi kalau misalkan masih nggak ada juga aplikasi yang kamu inginkan, bisa select more. Tapi dia harus dikasih akses ke notifikasi ya, si Glory Fit-nya itu. Kemudian, habis itu ada sedentary reminder, jadi pengingat kalau kita duduk terlalu lama, jarang gerak. Kemudian ada alarm dari sini ya. Saya lihat di smartwatch-nya tadi tidak ada menu alarm, jadi alarmnya di-set dari aplikasi di smartphone. Dan turn raise to wake ada ya. Ini kita akan coba. Yes, walaupun sedikit rada lama, ada delay. Kemudian do not disturb, bisa di-set ya dari jam berapa ke jam berapa kita nggak mau notifikasinya atau si smartwatch-nya bunyi atau bergetar. Universal setting, check to take picture. Ketika masuk ke kamera di aplikasi Glory Fit, ya getarin atau goyangin si smartwatch udah cukup buat jadi shutter. Tapi hanya berlaku di aplikasi atau di modul kamera di aplikasi Glory Fit ini. Kemudian find bracelet, ya getar-getar si smartwatch-nya. Unitnya bisa diganti metric atau British. On screen time-nya diaturnya dari sini ya. Di smartwatch-nya tadi saya nggak nemu, adanya brightness doang. Dan paling lama 15 detik. Oke. Time system 24 jam, device language, ikutin sistem dari smartphone-nya. Tapi oh ya, ada di aplikasi Glory Fit ada orang Indonesia, bukan bahasa Indonesia ya, orang Indonesia. Oke lah. Kemudian kita akan lihat apakah ada firmware upgrade. Oke, sudah yang paling terakhir dan tulisannya latest, bukan latest ya. Sisanya ini ada profil kita di aplikasi Glory Fit. Kemudian ada ya kalau buat apa? Tracking pergerakan kita itu harus pakai aplikasi Glory Fit-nya karena GPS-nya dari smartphone. Jadi kamu tetap harus bawa smartphone-nya, nggak bisa pakai smartwatch-nya doang. Smartwatch paling dipakai buat ngukur heart rate-nya ya, sama pedometer yang ngukur jarak dari jumlah langkah. Dan di sini kita bisa lihat dashboard dari kegiatan kita yang sudah dilakukan. Oke, berarti tinggal tes fitur ini doang. Yang tadi kita belum tes, yaitu Find Phone. Oke, bunyi. Sudah mati. Jadi ini dia smartwatch baru dari Zebles yang gayanya retro tapi tetap punya layar berwarna seperti ini. Kemudian ini harganya Rp387.000 dan harus diakui si strapnya ini plastiki juga. Karet sih sebetulnya ada karet ya tapi kaku. Jadi kayak plastik. Ya kayak jam tangan yang retro. Rada kaku si strapnya. Kurang lembut di tangan. Tapi buat harganya oke lah ya. Ini sudah punya layar berwarna, hal yang nggak dipunyai sama Amazfit Neo. Desainnya senada segaris desain retro seperti ini. Buat yang suka desain retro, silakan linknya ada di deskripsi video ini. Ke Shopee, ke Banggood, atau kemanapun yang nanti akan saya carikan ya. Gitu aja unboxing dari Zebles RS ini. Jangan lupa ada 3 pilihan warna, hitam, hijau, dan merah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bikin harimu bahagia dan menyenangkan dengan selalu bersyukur ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.